Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Tami Santi Hadmini, dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studi Diplomasi Kawasan Timur Tengah dengan mempergunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pada pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT DT dalam aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Studi Diplomasi Kawasan Timur Tengah. Mata kuliah ini membahas mengenai pengetahuan yang komprehensif tentang kekuasaan, politik, dan ideologi di Timur Tengah dalam kaitannya dengan isu-isu hubungan internasional. Berikut adalah cuplikan dari pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronis tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Terima kasih sudah bergabung di kelas Studi Diplomasi Kawasan Timur Tengah. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8, betul ya? Betul. Ya, dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah konflik Palestina kontemporer. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat pada capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami kondisi kontemporer konflik antara Palestina dengan Israel, kemudian bagaimana upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah pada konflik tersebut. Kemudian itu merupakan sub CPMK yang ke-8. Indikator ketercapaiannya adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kondisi kontemporer konflik Palestina, dan mahasiswa juga dapat menjelaskan mengenai bagaimana upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sehingga diharapkan mahasiswa ilmu hubungan internasional sebagai pengkaji fenomena-fenomena internasional kontemporer dapat memahami konflik Palestina sebagai bagian dari kajian dari ilmu hubungan internasional. Itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Anda masih ingat kita refresh terlebih dahulu ya materi kita pekan lalu. Bagaimana kita melihat akar konflik Palestina dilihat dari perspektif sejarah. Ada 5 bahasan. Yang pertama adalah posisi Palestina yang strategis dalam perspektif geopolitik. Kaitannya dengan teori apa? Heartland Theory, masih ingat? Masih ya? Bagaimana atau apabila sebuah negara mampu menguasai wilayah yang memiliki sumber daya berada pada lokasi strategis, maka negara tersebut mampu menguasai dunia. Oke. Kemudian yang kedua adalah posisi Palestina sebagai Al-Arab Core Concern. Apa itu Al-Arab Core Concern? Ya, bahwa Palestina dari zaman Masehi, 1 Masehi, kemudian Bizantium, kemudian Ottoman, sudah ada ya yang bernama negara dan bangsa Palestina, kemudian dikuasai oleh Inggris, sampai dengan penguasaan yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina, dan itu menjadi apa? Pusat konsentrasi dari negara-negara di kawasan Arab Timur Tengah. Kemudian yang ketiga adalah posisi Palestina yang penting bagi 3 agama. Ya, ada 3 situs agama. Yang pertama Yahudi. Apa situsnya? Tembok ratapan, betul. Nah, tembok ratapan dipercaya oleh bangsa Yahudi menjadi tempat yang paling dekat dengan Tuhannya untuk meminta dan meratapi sesuatu, gitu ya. Kemudian yang
Di Palestina ada satu gereja yang bernama Holy Sepulchre. Gereja tersebut diyakini menjadi tempat disalibnya Yesus Kristus, kemudian dimakamkan di sana, dan nantinya Yesus Kristus akan kembali bangkit di akhir zaman juga di Palestina. Kemudian yang terakhir ada kompleks Al-Aqsa yang dipercaya oleh umat Islam atau umat Muslim. Al-Aqsa menjadi saksi perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu momentum Isra Mi'raj, gitu ya. Pada saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu naik ke langit 37 dan menerima wahyu sholat. Tidak lupa ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke konflik Palestina di era kontemporer. Hamas dan Fatah merupakan dua partai politik kontemporer yang dominan di Palestina. Dan Fatah serta Hamas itu muncul menjadi partai yang dominan di Palestina dengan tujuan untuk memerdekakan Palestina dari kekuasaan Israel. Nah, problematikanya adalah dua partai ini tidak memiliki ideologi yang sama. Fatah dengan ideologi nasionalis sekulernya dan Hamas dengan ideologi Islam. Kalau kemudian ada pertanyaan, Bu, apakah di Palestina tidak ada partai politik yang lain selain Fatah dan Hamas? Jawabannya ada. Ada partai politik yang lain. Ada Democratic Front for the Liberation of Palestina dan Palestinian People Party. Akan tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Hamas dan Fatah itu menjadi partai yang dominan di Palestina. Kemudian mereka menjadi penentu arah kebijakan Palestina dari tahun ke tahun. Kita bahas terlebih dahulu Fatah ya. Oke. Fatah pertama kali berdiri di Kairo, Mesir pada tahun 1958-1959. Pada saat itu ada warga negara Palestina yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Salah satu tokohnya adalah Yasser Arafat. Anda tahu ya Yasser Arafat. Kemudian pasca perang 6 hari yang terjadi di Palestina, Yasser Arafat kembali untuk menunjukkan eksistensinya. Sudah memiliki satu partai bernama Fatah, kemudian menjadi kekuatan paling dominan di tanah Palestina. Nah, mereka memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur militer pada saat itu. Mereka berpusat di tepi barat. Nah, seiring perkembangan waktu terjadi kekalahan demi kekalahan dalam peperangan. Sehingga pada saat itu Fatah mencoba untuk kembali mereka atau jalan yang mereka tempuh bagi upaya mereka memerdekakan perdamaian Palestina itu kemudian bergeser menjadi jalur diplomasi, yaitu mereka mulai berdiskusi, kemudian melaksanakan lobby, kemudian negosiasi di meja-meja perundingan dengan Israel. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke Hamas. Hamas adalah metamorfosis dari Iwanul al-Muslimin yang berdiri di Mesir juga pada abad ke-20. Kemudian pimpinan Hamas pada saat itu yang ada di Mesir, Hassan al-Banna, pada tahun 1930-an mulai concern atau mulai memperhatikan Palestina yang pada saat itu diduduki oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1935 Hassan al-Banna meminta keponakannya Abdurrahman al-Banna untuk datang ke Palestina untuk ikut berjuang dalam rangka memerdekakan tanah Palestina atas dominasi
okupasi Inggris pada saat itu. Nah, konsistensi perjuangan yang dilakukan oleh Hamas dari awal berdirinya sampai dengan saat ini ada pada jalur militer. Mereka dalam setiap tindakan politiknya itu berkiblat pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan Fatah seperti yang tadi saya sampaikan, itu mereka mulai merubah garis perjuangannya dari militer menjadi perundingan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, nah awal mula konflik Fatah dan Hamas ini meruncing kapan itu? Ya, oke. Itu yang kedua. Yang pertama, yang era kontemporer dimulai di tahun 19 Perjanjian Oslo 1991. Perjanjian Oslo. Pada saat itu pemerintahan Fatah melakukan perjanjian dengan pemerintahan Israel. Nah, apa yang kemudian isi dari perundingan tersebut? Isinya adalah bahwa pada saat itu Israel dan pemerintah Palestina akan sama-sama menduduki tampuk pimpinan. Mereka akan berkolaborasi, bekerja sama pada pemerintahan, akan tetapi itu tidak terlaksana. Itulah awal mula kekecewaan atau konflik antara Fatah dan Hamas ini mulai meruncing. Jadi adanya ketidakpercayaan lagi yang dirasakan oleh bangsa Palestina, oleh pengikut dari pengikut dari Hamas, karena Fatah tidak berhasil melaksanakan perundingan Oslo 1991. Kemudian yang kedua adalah pasca wafatnya tokoh Yasser Arafat. Momentumnya apa? Yang pertama, Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Oke. Nah, pasca wafatnya tokoh Yasser Arafat, di tubuh Fatah mengalami pergolakan. Adanya disharmoni antara kubu tua dengan kubu muda. Kemudian merebaknya isu korupsi dan nepotisme di tubuh tua, dan terakhir puncak dari konflik tersebut adalah kekalahan Fatah untuk pertama kalinya pada pemilu yang diselenggarakan di Palestina tahun 2006. Anda bisa bayangkan dari tahun 1948 sampai dengan 2006 Fatah memenangkan pemilu, menjadi faksi paling besar. Kemudian momentum meninggalnya Yasser Arafat menjadi satu momentum yang luar biasa. Sampai tahun 2006 puncaknya adalah kemenangan Hamas untuk pertama kalinya pemilu di Palestina. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan ideologi yang diusung dari awal hingga saat ini. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Fatah dan Hamas itu memiliki dua ideologi yang berbeda, sehingga mereka sama sekali tidak memiliki satu kesepakatan yang dilakukan oleh dua baik Hamas maupun Fatah untuk bagaimana caranya kita duduk bersama kemudian mendiskusikan agar Palestina ini merdeka. Itu yang kemudian konflik Fatah dan Hamas mulai meruncing. Ya, oke, kita lanjut. Oke, setelah kita mempelajari mengenai Fatah dan Hamas, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu proses rekonsiliasi. Apa yang dilakukan oleh negara-negara di Jazirah Arab atau di kawasan Timur Tengah? Apa kontribusi mereka? Apakah mereka hanya diam saja melihat konflik internal yang terjadi antara Palestina
Di internalnya tentu saja tidak, karena seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa Palestina merupakan Arab Core Concern. Artinya negara-negara di kawasan Timur Tengah itu tetap memperdulikan, memberikan kontribusi agar upaya perdamaian internal Palestina dalam rangka untuk memerdekakan bangsa Palestina atas jajahan Israel itu terwujud. Proses rekonsiliasi ini menjadi tugas Anda pekan kemarin ya, tugas kelompok, betul ya? Nah, sehingga nanti masing-masing dari perwakilan kelompok silakan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kita mulai dari perjanjian Mekah 8 Februari 2007. Apa yang terjadi? Pada 2007 itu Arab Saudi pada tanggal 8 Februari Ya. di Kota Mekah itu memfasilitasi pertemuan antara Fatah dan Hamas dengan tujuan membentuk pemerintahan bersama di Palestina. Ya. Terdapat 3 hasil rekonsiliasi yang ditetapkan menjadi deklarasi Mekah. Ya. Itu yang pertama ada terciptanya rekonsiliasi sehingga Hamas sebagai pemenang pemilu 2006 di Palestina yang kehadirannya dalam pemerintahan Palestina tidak diinginkan Israel, Amerika, dan Uni Eropa akan dilindungi oleh Fatah sehingga konflik terbuka antara Fatah dan Hamas dapat dihindari. Ya. Yang kedua ada membuka peluang perundingan perdamaian Palestina Israel. Terbuka kemungkinan untuk mengadopsi perdamaian Arab yang dibuat di Beirut tahun 2002, yaitu bangsa Arab mengakui eksistensi negara Israel jika Israel bersedia mundur dari seluruh tanah Arab yang didudukinya, termasuk di Palestina. Yang ketiga itu ada boikot ekonomi yang dilakukan oleh Israel, Amerika, dan negara-negara Uni Eropa yang menyengsarakan rakyat Palestina dapat segera diakhiri. Oke. Apakah perjanjian Mekah pada 8 Februari 2007 ini berhasil? Sayangnya deklarasi Mekah ini hanya mampu bertahan beberapa bulan. Ya. Penyebabnya itu karena deklarasi Mekah lagi-lagi dianggap tidak mampu menjembatani perbedaan ideologi antara Hamas dan Fatah. Ya, betul sekali. Oke. Kemudian selanjutnya perjanjian Kairo Mesir tahun 2011. Silakan. Ya. Jadi setelah tadi dijelaskan bahwa perjanjian Mekah pada tanggal 8 Februari itu gagal, itu adanya lagi perundingan di kota Kairo di Mesir pada tahun 2011, di mana ini dilakukannya kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang dipimpin langsung oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Khalid Faisal. Pertemuan ini tuh tujuan untuk PLO atau biasa dikenal itu sebagai Organisasi Pembebasan Palestina, di mana pertemuan ini tuh bertujuan untuk mereformasi PLO agar kedua kelompok dapat bekerja sama. Isi utama perjanjian ini itu terdiri dari penyusunan strategi nasional dan program perlawanan rakyat Palestina. Yang kedua itu ada pembentukan kepemimpinan baru dalam PLO serta pembentukan pemerintahan sementara, di mana independen yang akan mempersiapkan pemilu ini dalam setahun kemudian. Oke. Namun perjanjian ini tuh tidak berlanjut karena kesepakatan ini belum juga terrealisasikan sampai ke perjanjian yang Oke. Cukup? Ya. Kemudian selanjutnya perjanjian Doha Qatar pada tanggal 7 Februari 2012. Oke, setelah 2 kali perjanjian nih di tanggal 8 Februari 2007 dan juga Mesir tahun 2011, ternyata masih berlanjut pada perjanjian Doha Qatar tanggal 7 Februari 2012, yang mana difasilitasi oleh Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani di Doha, Qatar, dan juga didukung oleh negara-negara di Uni Eropa. Nah, hasil dari perjanjian tersebut, baik Hamas dan Fatah bersepakat untuk membentuk pemerintah konsensus nasional sementara yang terdiri dari para penolak independen untuk mempersiapkan pemilihan yang akan datang. Namun sayangnya perjanjian ini lagi-lagi gagal karena Fatah mengingkari janji pada tanggal 18 Februari
2012, yang mana belum 2 minggu setelah perjanjian ternyata Fatah sudah mengingkari janji tersebut, dan ini memicu amarah Hamas kembali sehingga terjadi konflik kembali. Oke, terima kasih. Next, perjanjian rekonsiliasi Kairo Mesir pada tanggal 20 Mei 2012. Silakan. Jadi perjanjian rekonsiliasi ini Hamas dan Fatah kembali dilakukan pada tanggal 20 Mei tahun 2020 di Kairo, Mesir. Nah, jadi perjanjian tersebut itu membahas mengenai langkah-langkah untuk melaksanakan perjanjian Hamas dan Fatah yang dilakukan di Doha sebelumnya. Lalu pendaftaran pemilihan baru di jalur Gaza. Terus langkah berikutnya ada pembentukan pemerintah sementara mulai tanggal 27 Mei 2012. Namun perjanjian itu lagi-lagi gagal dikarenakan Fatah ini mempermasalahkan kekuasaan Hamas di jalur Gaza, sedangkan Hamas ini tidak setuju untuk berkompromi selama Fatah ini mereka masih memenangkan Israel sendiri. Enough? Oke, kemudian lanjut ke perjanjian Gaza pada tanggal 23 April 2014. Jadi setelah adanya perjanjian yang telah dilaksanakan dan gagal semua, dapat perjanjian kota Gaza tanggal 23 April 2014, yang dimana perjanjian itu dilakukan Hamas dan juga dengan Fatah, yang selanjutnya dilakukan oleh delegasi PLO dan WM Hamas yang berisi mengenai rekonsiliasi antara partai-partai dan pembentukan pemerintah Kesatuan Palestina dalam waktu 5 minggu, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum dalam waktu 6 bulan. Namun perjanjian ini kembali gagal dilaksanakan karena mendapat kecaman dari Israel dengan mengatakan tidak akan bernegosiasi dengan Hamas dan mengancam akan memberikan sanksi terhadap otoritas Palestina. Oke, kemudian lanjut ke perjanjian Kairo Mesir tanggal 12 Oktober 2017. Untuk perjanjian Kairo Mesir tanggal 12 Oktober 2017, perjanjian ini dilakukan Hamas dengan Fatah di Kairo pada tahun 2017 adalah perjanjian rekonsiliasi yang kembali difasilitasi oleh Mesir. Tapi pada Januari 2018 Hamas dan Fatah ini gagal lagi untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Nah, yang menjadi alasan kegagalan kesepakatan ini itu isu dari masa depan senjata kelompok teroris di Gaza. Hamas juga menyatakan tidak akan menerima kelompok manapun yang menyerahkan senjatanya, sementara Fatah juga mengatakan hanya akan menyetujui skenario di mana pasukan keamanan PA mengontrol semua senjata. Oke, kemudian perjanjian Mesir pada tanggal 27 September 2020. Perjanjian Mesir pada tanggal 27 September 2020 itu sendiri pada pemerintahan terakhir Trump. Nah, proses rekonsiliasi Hamas dengan Fatah itu kembali terjadi lagi. Tujuannya sendiri adalah untuk mengkoordinasi perjuangan melawan rencana perdamaian Israel yang didukung oleh Amerika. Nah, perjanjian tersebut itu disetujui oleh Dewan Pusat Fatah pada tanggal 1 Oktober 2020. Ya, cukup? Oke, kita beri aplaus. Update terakhir yaitu pada tahun 2024, silakan Anda baca bahwa ada kesepakatan atau rekonsiliasi yang diupayakan oleh China antara pimpinan Hamas dengan Fatah. Mereka duduk bersama di Beijing selama 3 hari, dan klausul dari rekonsiliasi itu adalah mereka berupaya, ingat ya, berupaya untuk melaksanakan proses rekonsiliasi membentuk pemerintahan bersama atas nama Palestina. Apakah ini berhasil atau tidak? Akan kita lihat ya, akan kita lihat. Oke. Nah, kesimpulan apa yang bisa Anda garis bawahi dari materi yang kita bahas pada hari ini? Ada yang ingin? Oke, Stiani silakan. Ya, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa konflik yang terjadi di tanah Palestina itu tidak hanya berasal dari eksternal. Invasi yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika dan sekutunya. Nah,
Nah, akan tetapi perpecahan internal karena kepentingan politik di negara Palestina menjadi penghambat kemerdekaan Palestina. Nah, yang selanjutnya, negara-negara di kawasan Timur Tengah sudah berupaya menjadi mediator dalam upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum berhasil menuju perdamaian. Belum berhasil menuju perdamaian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas. Silakan. Padahal kan di dunia luar kan tahunya Israel yang jahat. Ya. Akan tetapi bagi kita pekaji HI kan tahu bahwa ternyata di internalnya saja yang rusak itu juga sebagai faktor besar yang mendorong bahwa Palestina itu tidak akan merdeka gitu kan. Betul. Tapi kenapa dari beberapa negara itu soalnya orang-orang awam itu pahamnya kenapa hanya Israel yang jahat dan kejam, padahal kenyataannya di lapangannya internalnya di Palestina ini itu sangat kejam juga, karena mereka beberapa kali melakukan rekonsiliasi tapi gagal terus gitu Bu. Jadi apa yang harus kita upayakan agar mereka itu pada tahu gitu, pada ikut kita memahami studi kasus ini. Sebetulnya kalau kemudian disebut internal Palestina atau pemimpin-pemimpin yang berkuasa di Palestina saat ini itu kejam dan jahat, tidak ke situ ya, tapi egois iya. Kenapa egois? Karena mereka sama-sama memiliki ideologi masing-masing yang kemudian dipegang menjadi ajuan atau rujukan bagi cara mereka untuk memerdekakan Palestina. Tadi sudah banyak sekali kita kaji bahwa Hamas itu selalu dari awal konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur militer. Kemudian Fatah karena mengalami proses kekalahan berkali-kali gitu ya dari agresi militer yang mereka lakukan untuk memerdekakan Palestina, dalam perjuangan mereka kemudian mencoba untuk bergeser haluan menjadi jalur diplomasi gitu. Dua-duanya antara Hamas dengan Fatah ini memiliki tujuan yang sama, hanya caranya yang berbeda. Nah, kita sampai dengan saat ini termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah itu juga masih mencari formula, masih juga mencari upaya bagaimana agar ideologi antara Hamas dan Fatah ini tidak lagi menjadi ideologi yang vis-a-vis, akan tetapi mampu bersinergi dalam rangka goals negara Palestina, yaitu untuk memerdekakan diri. Nah, kalau kemudian dilihatnya bahwa hanya dunia internasional saja yang di spotlight, itu karena ini yang akan menjadi tugas pada pertemuan pekan depan. Bagaimana ada dukungan aktor-aktor internasional terhadap Israel. Mereka berdiri di belakang Israel, menjadi support sistem Israel, dan nantinya Anda harus temukan selama mereka berdiri membentuk aliansi pro-Israel, kemudian mereka Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk melaksanakan pilot project mereka, yaitu normalisasi negara Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Apakah sampai dengan 2025 ini negara-negara yang bersekutu dengan Israel masih tetap berdiri di belakang Israel? Itu menjadi bahasan kita pekan depan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau